morning, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Jaya lagi di salon karena dia besok mau ikut pilkada, tapi bagian yang dipilih bukan bagian yang memilih. Kalau kita kan bagian yang memilih. Awas kuping putus ya. Awas, hati-hati. Kuping putus itu susah. Yang paling senang tukang pangkasnya, karena mau potong rambut Jaya sedikit aja. Ini separuh nih bang. Bang Khalid. Oi. Ini bangnya separuh nih, karena rambutnya sedikit cuma dipangkas. Iya. Pertama kali tanya tukang pangkas, Pak, ukurannya berapa senti, Pak, katanya. Ya licin aja katanya kan gitu. Udah tahu kawan botak, ditanya pula berapa senti. Jadi gimana nih? Sudah mau pemilihan besok ya? Ya, Medan besok pilkada serentak ya. Dan yang asiknya sekarang ini di pilkada ini, pemilih itu dipakaikan waktunya. Ada yang jam 8 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 11. Kita pakai shift lah semuanya itu kan untuk pemilihnya. Tercantum di undangan ya? Ya, tercantum di undangan. Jadi walaupun satu rumah, itu bisa saja waktunya berbeda-beda untuk ikut memilih itu. Jamnya. Oh gitu. Ya. Itu COVID ya, untuk yang protokol COVID itu ya. Kesehatan ya, ya, di TPS itu sudah disediakan prokes-prokesnya semua ya. Hanya dianjurkan kepada calon pemilih itu harus menggunakan masker dari rumah lah. Tapi kalaupun tidak ada, itu disediakan di TPS. TPS ya. Ya. Kemudian bagi yang sudah selesai memilih, itu tidak lagi dicelupkan tangannya yang ke tinta biru itu. Tapi disemprotkan. Tapi disemprot. Disemprot. Tidak lagi dicelup. Kenapa pula itu? Ya itu modelnya pula kan supaya prokesnya gitu. Bang, aku mau tanya, ini kan sudah minggu tenang ya. Hari ini berarti orang nggak ada lagi bicara yang berjurus ke kampanye. Tapi mungkin kalau bicara hal-hal yang sifatnya teknis, pelaksanaan, itu sah-sah aja sih sebenarnya. Tapi udah gimana menurut Abang lihat di Kota Medan? Sekarang betul-betul masa tenang betul atau gimana? Atau sibuk orang beresin banjir? Kalau dari sudut sistem pemilunya sendiri, itu mereka sudah menjalankan semua. Alat-alat peraga pada minggu tenang ini sudah dihabiskan semua. Jadi tidak ada. Hanya barangkali yang masih beredar di tukang beca. Karena kan mereka bikin itu tuh kan yang di belakang-belakang beca itu. Kalau yang lain, misalnya spanduk-spanduk, itu memang udah dicopot. Ya walaupun mungkin ada sana sini sakit tinggal kan begitu ya. Tapi yang di tukang beca itu, itu yang payah tuh copotnya. Bisa marah tukang becanya kan gitu. Gitu ya. Ya, itu kan memang katanya aksesoris supaya jangan panas penumpang kami katanya kan begitu. Apakah itu? Disemprot aja pakai cat. Tapi sebenarnya udah nggak boleh gitu ya. Ya, apakah itu termasuk juga salah satu syarat ya bahwasanya untuk kampanye itu tidak boleh ada lagi alat-alat peraga kan? Apakah itu termasuk? Termasuk alat. Gini, di antara ketenangan itu masih ada suasana panas sebenarnya. Dan itu berkembang di media sosial terkait ya macam-macam lah. Ada lagi disebut bantuan dan lain sebagainya. Diberikan ada kalender, ada beras dan lain sebagainya, tapi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena waktunya itu kapan? Tidak disebut, jadi nggak jelas. Beritanya nggak lengkap ya. Tapi memang aku ada lihat dia. Aku kan juga jor-joran nih dapat WA. Mungkin ada juga yang ku bagi ke kalian ya. WA itu yang ya mungkin udah mulai lagu-lagu lama berjalan juga. Ya kita nggak sebut siapa lah. Yang sistem yang kau bilang tadi bagi-bagi ini, bagi-bagi itu sudah mulai. Ya ini harus betul-betul ketat. Mudah-mudahan ada kegiatan seperti itu. Saya barangkali perlu klarifikasi sedikit. Kebetulan saya ketemu dengan Bung Payung Harahap ya dari Bawaslu ya. Itu tentang barangkali yang beredar viral itu ya tentang video pembagi-bagian uang money politik kan gitu. Ya, itu betul. Setelah diadakan penelitian ternyata itu hoax ya. Itu kejadiannya di Kalimantan Timur, di Berau ya, bukan di Medan. Oh ya, betul. Itulah kayak gitu kan mesti diklarifikasi kayak gitu ya. tuh. Jadi yang bisa dipertanggungjawabkan sebetulnya dan itu sudah sampai ke Bawaslu itu yang di Medan Timur, Bang Cali.
Ya. Nah, yang oleh ibu-ibu yang memakai masker salah satu paslon mengasihkan uang 50.000, kemudian sama KTP, kemudian dipoto dengan 2 jari. Nah, tapi dibayar 20.000. Nah, kemudian itu oleh 14 orang itu dilaporkan ke Panwascam, panitia pengawas kecamatan. Kenapa? Karena mereka takut pidana. Dan itu dikembalikan dan oleh Panwascam sudah dilaporkan ke Bawaslu, cuman nggak ada jawaban sampai saat ini. Kalau itu betul, tapi kalau yang apa itu yang mau saya bilang bahwa itu kejadiannya di Kalimantan itu, yang amplop bagi amplop itu di Berau. Oh gitu. Di Berau. Ya. Itu loh, hati-hati. Jadi foto diambil dari bantai itu betul. Ya, kita melihat juga barangkali kan bahasanya itu kan bukan bahasa orang Medan itu kan begitu. Jadi itu kita cepat menangkap bahwa itu bukan terjadinya di Medan itu. Kalau bahasa Medan kayak kita nih lah kan begitu. Iya. Tak ada halusnya kan sedikit pun. Tak ada halusnya. Ya. Ya tergantung orang yang lihat. Tapi kalau misalnya yang lihat itu orang Sunda, kalau kita ngomong, nah itu Kasar sama kali. dengan kalau kita ngomong, itu ayam mati terus. Kalau kita ngomong, hei sini kau dong, ayam mati tuh. Jantungan dia. Gitu ya. Jadi aku lebih milih kata-kata apa namanya, kan ada orang kata-katanya halus, tapi mukanya kasar gitu. Jadi ucapan halus muka tebal, kira-kira gitu lah. Kalau orang Medan kata-katanya tebal, kasar gitu kan. Aku berpikir begini, kita ini kan orang pers, sudah 50 tahun kita jadi wartawan. Aku melihat begini, sekarang apa yang tidak boleh dan apa yang boleh itu kan juga rancu sebetulnya di dalam pemberitaan. Jadi apakah ini masih dianggap kampanye, ngomong-ngomong kita ini bisa aja orang begitu, tapi kita tidak kampanye, malah tadi itu sudah diintro dengan pembicaraan mengenai klarifikasi bahwa amplop itu bukan Medan. Nah, ini kan kita juga memberi keterangan. Tetapi ketika kita bicara yang lain, orang bisa menganggap kita berpihak kepada calon 1 atau calon 2. Jadi ini ada wilayah abu-abu yang bisa dibilang tidak salah, bisa dibilang salah. Tapi aku menganggap begini, Atmadi ini kan sama-sama kami diwaspadai itu puluhan tahun. Meja kami bersebelahan gitu, karena kami di satu ruangan. Oh gitu. Ya, sama-sama asisten managing editor lah kami pada saat itu. Jadi Pemret nggak bisa, itu jabatan terakhir yang paling tinggi. Ya paling tinggi, karena kita wakil Pemret. Ya. Di situ saya ada perbedaan pandangan. Dulu ya, ini sebagai contoh aja nih. Bang Halis mungkin melihat juga. Kalau ada foto seorang tersangka, itu kalau ditaruh di koran, ditutup matanya. Ya. Nah, tetapi orang tahu dia siapa. Udah itu disebut pula, tidak boleh sebut nama. Harus pakai inisial. Lebih inisial pun sudah menunjukkan ke orang itu. Jadi aku agak sedikit moderat lah. Itu tutup mata pun kenal juga nih kita sama dia. Jadi itu sebenarnya tidak perlu. Yang kedua, artinya gini, Les. Ditutup mata itu bagian dari undang-undang pers yang disebut ajas praduga tak bersalah. Betul. Walaupun walaupun tahu, tapi memang peraturan di undang-undang itu nomor 1 mata. Kalau manusia itu mata. Ya. Tutup aja mata. Kalau pakai kacamata hitam udah boleh, nggak apa-apa. Macam sekarang. Ya bukan begitu. Tutup lagi. Sekarang masker. Selesai. Ya tapi sekarang sudah beda. Kau tutup pun mata orang, ya enggak karena itu foto. Memang mata itu menyorotkan sesuatu, tetapi ketika ditaruh tahu juga orang, terus kita singkat, tahunya orang siapa? Karena sudah begitu terbukanya batas-batas informasi itu. Maksud aku supaya kita bicara kita ini nanti jangan dianggap pula ini sebagai suatu kampanye, tetapi kita melihat ada banyak hal-hal yang pantas dipertanyakan dan siapa tahu kita bisa menjawab ya. Tadi mengenai bagi-bagi amplop yang segepok itu. Nah, sekarang dengan kata lain kita itu membantah bahwa itu hoax, itu tidak benar di Medan. Nah, kemudian ada hal lain yang jadi pertanyaan yang mungkin kalian bisa kasih tahu aku. Kemarin itu Ahyar ketemu sama UAS. Nah, UAS itu kita nggak usah sebut lagi siapa dia. Nah, itu menjadi semacam polemik juga. Apakah itu benar apa tidak? Kalau aku lihat benar. Ya, kalau kita melihat begini itu barangkali Ari ya, kita kan tentu bicara tentang masalah keadilan, ketidakadilan kan begitu ya. Apa yang dilakukan oleh masing-masing calon ini barangkali untuk meminta jagonya, memberikan suatu semangat kepada dia kan gitu. Kalau kita kaji dulu ya, paslon nomor 01 hanya mengundang AHY ya, karena dia ketua umum Demokrat.
kemudian ada UAS ya untuk memberikan doanya katanya kan begitu. Bahkan kemarin itu kalau tidak salah Rocky Gerung juga turun ya, karena dia selalu katanya berpihak kepada yang merasa dikecilkan kan begitu. Kalau kita bandingkan dengan paslon 02, bahkan menteri-menteri turun ke situ kan. Ya, ketua-ketua umum partai cukup banyak. Ya, dari Jakarta nasional, tokoh-tokoh nasional, bahkan Sandiaga Uno sampai apapun begitu kan. Ya, ini kalau saya rasa wajar-wajar aja. Kalau kita mau kaji barangkali mungkin ya, Bung. Saya nggak tahu Bung Ahmad ini apakah masih diwaspada atau tidak. Kalau kita baca harian waspada ini hari, itu pasti ceritanya tidak ada lain daripada paslon 02 terus kan. Jadi macam mana kita mau mengukur tentang adil atau tidak adilnya kan begitu. Itu yang saya lihat. Media sendiri pun sudah punya keberpihakan kan begitu. Jadi ini yang harusnya kita sorot ya kan. Macam mana kita coba meluruskan ini ya. Supaya sama-sama mereka mendapatkan porsi yang sama gitu. Baik dari medianya dapat porsi yang sama. Sehingga akhirnya tidak perangnya itu tidak di medsos dengan sepihak-sepihak gitu. Aku potong sebentar. Ya. Ini besok ini semua Bawaslu, pemerintah ASN dan yang pengawas itu tidak boleh pandang bulu. Nah, walau perkataannya tidak boleh pandang bulu, tapi bulu pada tempat tertentu bisa hilang. Yang harusnya ada bulu tak berbulu, yang harusnya tak berbulu, ya, yang harusnya berbulu tak berbulu juga. Jadi yang harus tak berbulu juga ada yang berbulu. Itulah dia. Jadi cerita tak pandang bulu itu cuma omong kosong itu. Ya, kita tengoklah tak pandang bulu katanya. Walaupun di situ ada bulu, kadang-kadang itu seharusnya tak ada bulu. Jadi Bisa bulu di diukur. kepala. Tapi kadang-kadang yang harusnya ada bulu tak berbulu, bagaimana pertanggungjawaban? Bulu di kepala itu mana ya? Ya? Bulu yang di kepala tuh udah bulak buang juga tuh. Ya, kan harusnya di sini ada bulu nih, Bang. Tak Ya, ada bulu dia. Nah, di tahu sini bulu. orang tak semua orang punya bulu ini. Aku ada bulu. Makanya omong kosong, tidak semua bisa sama rata. Kalau katanya tak pandang bulu, nah itu nggak ada omong kosong itu. Tergantung kita mau. Tadi aku bilang sama dia, aku mau di sini berbulu, mau dia ikut dia. Nah, sekarang aturan berbulu tak berbulu itu ikut aturan siapa? Ikut permintaan siapa? Itu masalahnya. Kita ingin keadilan. Kalau keadilan itu ingin ditegakkan, nggak bisa juga. Aku yakin nggak bisa. Aku minta sama dia, di sini ada bulu, pendekkan bulunya. Di sini hilangkan bulunya. Kan tergantung aku. Nah, aku ini sekarang siapa dalam besok hari ini? Itu dia. Oke, buat sementara aku istirahat dulu sebentar. Ini aku buka dulu ya. Terkait penaatan jurnalistik, itu disebut tergantung hati nurani. Kalau kewajibannya sebetulnya jurnalistik atau pers itu tidak boleh memihak. Dia harus independen. Jadi independen itu terjemahannya adalah tidak memihak, tetapi harus memihak kepada keadilan dan kebenaran. Itulah dia. Jadi itu dia. Nah, itu penaatannya tergantung hati nurani. Nggak bisa kita paksakan orang. Ada yang seperti tadi katanya itu dia tetap kalau saya tetap independen. Dua-dua tidak ada saya memihak pada siapapun. Kita independen. Itu yang paling bagus. Sekarang masuk online. Online itu ternyata juga harus menaati independensi itu. Contoh, internnews.com membuat berita itu dibuka matanya. Dibuka namanya. Yang seharusnya ditutup atas praduga tak bersalah. Jadi begini, sebetulnya ya, yang Ahmadi bicarakan itu kan adalah idealis ya. Idealnya harus begitu. Tetapi kita lihat pergeseran waktu. Ya, sekarang ditutup pun mata orang, masih kenal ya kita siapa dia. Disingkatkan pun namanya, tahunya kita siapa dia. Begitulah hebatnya keterbukaan itu. Karena apalagi di Medan. Jadi urusan aku, urusan orang, urusan aku. Setiap orang tahu urusan masing-masing. Tidak ada lagi sekat di antara manusia ini. Maka itu adalah satu penelitian yang mengatakan sosial dilema. Kita punya dilema dalam masalah sosial ini. Keterbukaan yang luar biasa itu, kita kehilangan batas-batas. Nah, kita bicara begini. Mungkin orang bilang, wah ini bagian kampanye. Nah, kembali kepada Syed Madi tadi, mengatakan itu tergantung diri kita sendiri. Tetapi apa orang tahu? Nah, tadi Bang Alis mengatakan, waspada
tiap hari adalah nomor 2. Aku rasa bukan hanya waspada, hampir seluruh media punya keberpihakan yang disamarkan. Nah, itu yang salahnya. Disamarkan. Karena baik wartawannya, baik pemiliknya, itu juga punya pilihan. Nah, celakanya, jadi kalau pilihan itu ada embel-embelnya. Nah, aku kasih satu contoh ilustrasi. Kita pasti tahu sama-sama. Ada koran yang terima uang. Ya dari calon, asal dia tiap hari tampil di halaman 1, maka dia bayar 300 juta per bulan. Itu ada. Aku pernah dengar. Asal tiap hari dia banjir, persaingannya tak boleh masuk halaman 1. Halaman belakang-belakang. Nah, itu bagaimana kita untuk mendeteksi bahwa di situ ada kecurangan? Susah, karena tidak lengkap hukum-hukumnya. Waktu itu dicoba atur. Bagaimana kalau tanggal ganjil, tanggal genap? Tanggal genap, calon yang nomor genap tampil di halaman 1. Nah, beritanya pun kadang-kadang, nah, sudah menyorot. Yang menulis, kayak kami lu atau Adi yang menulis, susah kita melawan hati kita nih. Kita tak suka, tapi kita harus suka. Belum lagi nanti orang beranggapan lain. Itu kecenderungan abang bilang tadi itu ke adanya media itu. Kami kan diwaspada dulu, sekarang udah nggak diwaspada. Itu tersamar. Ada terasakan, terucapkan tidak. Kita mau bilang apa, tapi itu ada. Ada, Ya. keberpihakan itu ada. Saya teringat begini, Ri. Kan kalau di koran itu kan ada tulisannya, motonya itu ya, keadilan dan kebenaran, kan begitu. Ya. Saya coba melihat dari segi keadilan tadi. Karena kita bicara tentang masalah porsi ya, masing-masing calon ini kan begitu. Nah, Begini bang, abang betul. ukuran saya di situ. Abang betul. Tapi keadilan bagi setiap orang itu berbeda. Keadilan bagi aku, keadilan bagi abang, keadilan bagi Badi, bagi itu berbeda. Keadilan bagi setiap orang beda. Aku kasih ilustrasi satu. Aku punya kawan, namanya Puspo Wardoyo. Kalian kenal pasti. Yang punya ayam Uang Solo. Uang Solo. Nah, dia itu istrinya banyak. Jadi aku berkawan sama dia. Waktu itu gak salah yang membuat dia terkenal itu kami di Waspada. Kita masukkan berita dia di bawah pohon di Polonia. Kemudian banyak orang datang. Dan dia punya istri banyak. Aku tanya sama dia, bagaimana Anda bisa adil? Istri pertama Anda kasih mobil Bimantara. Istri kedua naik Mercy. Istri ketiga naik mobil lain lagi. Nah, istri keempat dikasih carry. Bagaimana Anda bisa adil? Aku bilang, Anda bilang Anda adil. Harusnya kalau Mercy semua, BMW semua. Apa dia bilang? Begini Pak Isari. Itu kalau ukuran bagi adil bagi saya mau kasih. Tapi ketika saya tanya, istri keempat saya mau apa? Dia maunya carry aja. Ya saya kasih carry, adil buat dia. Nah, yang nomor 2, minta Mercy. Karena bagi dia Mercy itu adil. Bagi dia jangan keadilan menurut kita, menurut orang itu. Nah jadi bang, jadi keadilan itu juga relatif. Kebenaran itu relatif. Racun bagi orang adalah obat bagi orang lain.